ya boleh. Ya, welcome to school, next to school. Karena kalian sudah di kelas 3 sekarang, kelas 12 dan lagi kalian akan UN. Jadi tolong semangatnya harus lebih ditingkatkan di kelas 3 ini. Jangan kayak harus lebih baik, intinya seperti itu. Insya Allah ya, karena UN itu butuh persiapan dari sekarang, tidak disantekeun lah ya, bukan disantekeun. Oke, yang tidak hadir sekarang berapa orang? 3 orang. 3 orang. Ada yang sakit? 1. Sakit 1. Siapa? Dina. Oke. Izin? Ada yang izin? Asep dan siapa? Meja. Iya. Dan Mei ya. Oke teman-teman, hari ini mata pelajaran fikih kali ini kita akan bahas tentang khilafah. Nah, ada indikator pencapaian yang harus kalian capai. Pertama, pertemuan kali ini kalian dituntut untuk bisa menjelaskan apa sebetulnya itu pengertian khilafah dan tujuan khilafah itu sendiri pertama. Yang kedua, dasar-dasar khilafah itu apa saja. Dan yang ketiga, cara pengangkatan dan baiat seorang khalifah. Ya, ada kata kunci. Di kali ini ada khilafah, ada yang dinamakan khilafah, ada yang dinamakan khalifah. Oke. Paling pertama sekali, setelah ada satu kunci, ada kata khilafah. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata khilafah? Terus jauh mana pengetahuan kalian tentang khilafah? Oke, Titing? Ayo ungkapkan pendapatnya. Atau sejauh mana sih? Kenapa khilafah itu? Kenapa? Kepemimpinan. Iya. Khilafah adalah kepemimpinan. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Iya, kalau nggak ada, betul sekali. Khilafah ini adalah kepemimpinan. Sebetulnya banyak pengertian, banyak para ulama, para ahli yang menyebutkan pengertian khilafah itu dari berbagai sisi. Nah, kitanya aja kita tarik kesimpulannya saja. Intinya khilafah adalah struktur pemerintahan yang didasarkan pada syariat Islam. Seperti itu ya. Setelah Ibu sedikit menerangkan, Ibu akan membagi kalian ada berapa kelompok ya? 2 atau 3 kelompok lah. 3 kelompok ya. 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok Ibu akan beri tugas yang tadi ada 3 poin ya. Pertama, kelompok 1 harus bisa menjelaskan pengertian dan tujuan khilafah. Itu secara lebih luas ya. Kalian bisa selain buku sumber yang kalian pegang, selain buku LKS, paket, kalian bisa browsing. Karena khilafah itu cakupannya luas ya, seperti itu. Kelompok 2, kalian harus bisa menjelaskan tentang dasar-dasar khilafah. Dasar-dasar itu apa saja dari berbagai segi, poin-poinnya apa saja, dan kalian harus bisa mempresentasikan ke depan ya. Oke, khilafah. Untuk kelompok 1 apa pengertian khilafah dan tujuan khilafah. Yang kelompok 2-nya dasar-dasar khilafah. Yang ketiganya cara pengangkatan dan baiat seorang khalifah. Ada 3 poin ya. Pertama tadi pengertian khilafah, boleh diulang? struktur pemerintahan dalam yang didasarkan pada syariat Islam. Nah, itu pengertian khilafah. Ketika dikaitkan dengan konteks kekinian, khilafah itu ketika kita sering melihat media, ada satu, Ibu sering lihat ada satu kelompok, bukan kelompok
organisasi pergerakan yang ini cita-citanya ingin menegakkan apa? Apa? HTI. Ada yang pernah mendengar atau tidak sama sekali? Tidak. Oh, tidak. Oh, sayang sekali. Harus ini apa? Media ini sering kalau ada kebijakan barat yang tidak sesuai dengan ini langsung mobile ya, langsung demo. Nah, ini HTI Hizbut Tahrir Indonesia satu-satu. Ya, pasti sering ya. Di UU, iya, di UU undang-undang ini waktu pornografi pornoaksi ya. Iya, yang sering demo. Itu apa? Ini tidak lain adalah untuk mengembalikan kejayaan Islam atau mengembalikan tegaknya khilafah lagi. Karena mereka didasarkan ini ada satu ini ketika umat muslim itu wajib, hukumnya wajib kalau tidak berdasar menegakkan khilafah kembali dan mengangkat seorang khalifah. Jadi ada hadis Rasulullah yang intinya begini. Ada masa dunia ini terbagi dalam lima fase ya. Di bahasa kita ya, di hadis itu Rasulullah begini. Masa pertama fase kenabian, masa di mana ya kalian sedang ada para nabi ya, yang kalian sedang melalui bersama saya ini nabi. Pertama fase kenabian. Di hadis itu disebutkan pertama fase kenabian. Kedua itu fase khilafah ala minhaj an-nubuwah. Minhaj itu kan, ada yang tahu minhaj itu apa? Sistemnya atau metode Rasulullah, ada an-nubuwah. Siapa? Setelah Nabi ada siapa? Ada khalifah, ada khalifah Rasyidin ya, yang diangkat oleh Allah, yang menggantikan Waalaikumsalam. Ya, mangga terlambat ya. Oke, yang terlambat silahkan aja. Tulis. Oke, langsung ikuti aja ya. Khulafaur Rasyidin yang terakhir ke Sayyidina Ali. Itu masih khilafah ala minhaj an-nubuwah, masih khilafah yang mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, ada fase di mana fase Rasulullah menyebutkan ada fase mulkan a'dhan. Apa sih mulkan a'dhan? Mulkan a'dhan katanya raja yang menggigit, bukan menggigit, kalau kata dari asal katanya memang menggigit, cuman raja yang diwariskan. Kita tahu di pelajaran SKI ya, setelah Sayyidina Ali ke pemerintahan Islam jatuh ke siapa? Dinasti apa? Ke siapa? Bani Umayyah kan? Nah itu. Jadi dari mulai Bani Umayyah, terus siapa lagi? Bani Umayyah ke Abbasiyah, terus ke terakhir yang Utsmaniyah. Itu ketiganya ini adalah pemerintahan yang diwariskan ke anak-anaknya terus, ya turun temurun hingga akhirnya ke terakhir itu pemerintahan apa? Turki Utsmani. Dalam hadis Rasulullah keempat, berarti sekarang ada 5 ya. Keempat fase mulkan Jabariyah. Pernah mendengar Jabariyah itu apa? Jabariyah itu apa ya? Ada? Ayo. Belum tahu. Ada kali Jabariyah, malaikat Jabariyah, malaikat apa? Malaikat Jabariyah, malaikat apa? Ada? Jabariyah ya. Pokoknya sombong ya, Jabariyah. Jadi mulkan itu kerajaan yang sombong. Dalam arti dunia itu setelah turun, setelah apa terakhir tadi Utsmaniyah ya? Ya, Utsmaniyah itu turun. Setelah Utsmaniyah selesai gitu, ada mulkan Jabariyah. Siapa? Para diktator. Seluruh negeri-negeri Muslim di Timur Tengah, baik kita atau kita sebagai Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, juga di Timur Tengah itu sendiri dipimpin oleh para diktator.
dari negara Tunisia, itu Ben Ali, seorang diktator itu memerintah selama 50 tahun. Dijatuhkan oleh rakyat, dan semua diktator yang jatuh itu adalah boneka-boneka orang barat, boneka-boneka barat. Seperti itu. Ke Tunisia selama berapa bulan. Libya yang Gaddafi itu yang presidennya yang membunuh rakyatnya, itu Gaddafi, itu pemerintah sama dengan Soeharto, kurang lebih sekitar 35 tahun. Kita Soeharto kemarin nah itu berada di fase Montanjabarian. Ada satu hal yang harus kalian ketahui. Ketika ada di sini Mulkan Adon, ketika terakhir khilafahan Islam itu jatuh oleh siapa? Oleh seorang Yahudi yang kita kenal dengan nama Ataturk. Waktu kita sekolah dulu, waktu ibu sekolah, Ataturk itu dikenal, si Ataturk ini, Mustafa Kamal Ataturk. Mustafa Kamal Ataturk. Pernah mendengarkan? Pasti? Iya, pernah. Nah ya, oke. Siapa ini? Ini yang menghancurkan. Dia bukan seorang khalifah, bukan. Karena waktu kehalifahan Utsmaniyah itu runtuh, yang menjadi khalifah saat itu Abdul Majid II terakhir. Nah, ini si Ataturk ini ketika ibu baca itu ada sejarahnya, sejarah si Mustafa ini. Dia seorang Yahudi. Dia tinggal di satu kawasan di Turki itu, kawasan Yahudi yang kurang lebih penduduknya 140.000 orang. Itu 20.000-nya Yahudi Al-Dunama. Jadi dinamakan Yahudi Al-Dunama kenapa? Karena Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Nasi itu bagian dari sana, si Mustafa itu ya. Si Kemal Ataturk itu terus emang di masa kecilnya memang dia disisihkan oleh teman-temannya. Jadi emang tabiat Yahudi seperti itu ya. Dia masuk ke tentara, ke sekolah tentara di Istanbul, dan akhirnya dia melakukan konspirasi besar bekerja sama dengan sekutu Barat. Kenapa Barat ingin menghancurkan Islam? Kenapa? Karena orang Islam itu pada pintar-pintar. Iya. Ada yang lain? Karena orang Islam itu ada yang lain? Karena Islam itu berjaya pada saat itu kurang lebih 13 abad itu. Dari mulai Khulafaur Rasyidin menguasai kan, mampu Khulafaur Rasyidin waktu Khalifah Umar ya, sampai bisa meluaskan wilayah sampai ke Spanyol, ke Andalusia. Nah memang seperti itu. Memang Barat itu punya ketakutan yang besar, sehingga si Ataturk ini bekerja sama dengan Barat untuk melakukan konspirasi. Waktu itu dengan segala Inggris, Inggris ingin melebarkan tanah jajahan ya kan, sehingga waktu itu memang tidak dianggap oleh masyarakat di sana khalifah itu tidak dianggap. Yang muncul adalah memunculkan sosok si Ataturk ini yang dianggap rakyat itu bisa mengalahkan waktu itu dengan Romawi, peperangan Romawi Turki itu. Nah jadilah rakyat mengangkat nama Ataturk. Si Ataturk ini kan nama si Ataturk ini ke buku pelajaran kita tampil dengan apa? Seorang tokoh revolusi maaf. Oke. Ya, kita lanjut ke setelah ini ada fase terakhir ya, terakhir yang poin terakhir adalah fase khilafah alami Sa'alullah, kembali ke ini. Lalu Rasulullah diam, berarti diam itu berarti kiamat terakhir ya ini. Nah ini tadi kita punya apa ya? Punya cita-cita, bukan punya cita-cita. Memang ini ada sebuah harapan bahwa kelak ketika kiamat datang berarti fase khilafah itu khilafah akan kembali tegak. Setelah 8 tahun runtuh oleh si Ataturk ini, insya Allah dimulai dari kita untuk membentuk keluarga, dimulai dari keluarga ya, tidak bisa dari atas sistemnya kita rubah jadi khilafah, tidak bisa. Kita bentuk keluarga muslim ya, dan di tangan kalian generasi muda kita berusaha untuk meminimalkan gaya hidup Barat dengan gaya hidup kita sebagai. Oke, next kita lanjut ke tadi pengertian sudah, terus dua dasar-dasar khilafah ya, dasar-dasar khilafah. Pertama, ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah warahmanur rahim. Pertama, tauhid atau mengesahkan Allah. Kedua, dasar khilafah itu
akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling atqakum, yang paling takwa. Yang ketiga, pertama tadi tauhid, mengesahkan Allah dan sadar Allah itu. Kedua, derajat manusia sama di hadapan Tuhan. Ketiga, saling ini persatuan dan kesatuan umat di seluruh dunia. Karena Islam itu setelah itu mudah dikotak-kotakan, mudah dipimpin oleh seorang diktator-diktator yang memang bentukan berat. Nah, dengan adanya lapah itu persatuan dan kesatuan umat. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berarti berpegang teguhlah pada agama Allah dan saling seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Tadi dasar-dasar. Yang ketiga cara pengangkatan. Ya, cara pengangkatan ada 4 poin. Ya, Ibu selintas aja kita didiskusikan oleh kalian. Ini seperti apa? Cara pengangkatan itu ada yang dinamakan mulai musyawarah, pengangkatan oleh khalifah sebelumnya seperti Rasulullah mengangkat siapa sudah Rasul? Abu Bakar. Iya, kan ketika itu langsung diangkat. Karena apa? Karena Abu Bakar memang mumpuni, memang mampu seperti itu. Ada yang dipilih, ada yang diwariskan tadi, yang diwariskan ke anak-anaknya, ke dinastinya. Ada yang dipilih melalui ini MPR. Kalau di sini disebutkan MPR itu ini ahlul hali wal akti, itu MPR, Majelis Musyawarah Rakyat seperti itu. Nah, berarti ada 3 poin. Pertama tadi pengertian sudah, dasar-dasar dan cara pengangkatan. Dan bayat itu sama. Bayat itu diambil sumpah jabatan, kalau kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita ntar kalau ada pertanyaan di sesi ini aja, di pas presentasi aja ya. Sekarang Ibu akan membagi ke kalian 3 kelompok aja lah, ya. Berhitung sampai 2. 3 sampai 3. 1, 2, 3. Yang nomor 1 silahkan berembuk dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2 duduknya, nomor 3 dengan nomor 3. Oke. Ayo. 3 di sini ya. Di sini. 1 di mana 1? Di sini. Boleh? Mengalah. Oke, diskusikan. Tadi Ibu telah membuka pengertian itu kurang lebih seperti itu. Ingat, selain buku sumber yang kalian pegang, kesiangan. Ya langsung gabung aja lah. Mau ke kelompok mana aja nggak apa-apa. Pusap dulu, Bu. Pusap dulu. Oke, kelompok 1 harus menamai kelompoknya dengan nama hilafah ya. Terserah aja. Kelompok 1 mau nama siapa? Kelompok 1 nama siapa? Hah? Kita Abu Bakar ya, Bu ya. Oke, kelompok berapa? 3 Abu Bakar. Ya. 1 Usman di apa nomor kelompok 2? Kelompok 1 Abu Bakar. Sama dong, Bu. Oh iya, itu Abu Bakar yang belum. Ali belum. Sama Usman. Ini Ali. Kelompok 1 mana kelompok 1? Tadi Usman apa? Ali. Oke. 2. Oke. Cari di buku sudah. Jawab. Oke. Oke, alhamdulillah pertemuan kali ini memang sudah kalian dapat jawabannya? Sudah, oke. Berarti karena waktu sudah tidak cukup lagi ya. Pertemuan minggu depan kalian presentasi ke depannya. Ya, Bu. Ya, kelompok 1 siap-siap, kelompok Ali siap-siap. Ya, pertama, selanjutnya mudah-mudahan selesai 1-2 jam pelajaran ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih. Dan 1 pesan Ibu, buka wawasan kalian, ya. Ya, agar kalian tidak menjadi agar kelak khilafah itu akan berdiri kembali. Itu kan cita-cita semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.